Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Mantap. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat, sumringah. Mantap. Semoga bahagia terus ya. Selamat datang di mata pelajaran matematika peminatan. Mohon tuntunan yang kuasa untuk pembelajaran kita hari ini. Mari kita buka dengan doa. Doa buka bolehkah dipimpin oleh Keisha? Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Terima kasih banyak Keisha. Siswa sekalian, selalu saya ingatkan kepada Anda semua untuk mengisi presensi ya, jangan lupa. Silahkan semuanya ke bagian assignment. Masih ingat enggak pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Tentang apa nih selama 2 minggu terakhir ini kita bicara tentang apa siswa sekalian? Vektor. Untuk melihat apakah Anda masih ingat, nama gimana ini? Vektor apa? Vektor Peki. Good job, vektor Peki. Kalau saya tanya vektor kolomnya, apa komponen horizontalnya, berapa komponen vertikalnya? Ayo siswa sekalian. Komponen horizontalnya berapa? Dari P ke Q. Positif 4. Good job. Kemudian kalau lihat petaknya ini, komponen vertikalnya berapa? 3. Min 3. Iya, good job. Masih ingat. Kemudian kalau saya tuliskan dalam notasi seperti ini. Nah, ini artinya mencari apa? Panjang Vektor. 5. Nah, siswa sekalian, pada pertemuan kita ketiga ini, kita masih membahas tentang vektor pada bidang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini masih sama seperti sistemnya ya, masih sama seperti di pembelajaran minggu lalu, di mana model yang akan diterapkan adalah model discovery learning, di mana kalian akan lebih fokus untuk berdiskusi dalam menemukan atau menganalisa sifat-sifat dari hasil perkalian operasi perkalian skalar dengan vektor pada bidang, baik secara geometris ataupun Sudah aljabar. Siap semuanya, siswa sekalian? Siap, Miss. Siap, Bu. Untuk mendapatkan konsep dasarnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Suatu hari, Pak Anton akan mengantarkan paket dari toko ke rumah pelanggan A pada hari pertama dan pelanggan B pada hari kedua, dengan menggunakan sepeda motornya. Rumah pelanggan A terletak sejauh 20 km ke arah timur dari toko, dan rumah pelanggan B sejauh 40 km ke arah timur dari toko tersebut. Ilustrasikan perpindahan Pak Anton dari toko ke rumah pelanggan A dalam bentuk menggunakan arah mata angin, arah timur. Kita sepakati dulu sama-sama bahwa kalau di bidang datar ini arah timur berarti ke arah mana nih? East. Kanan. Oke. Nah, misalkan saya namakan aja ya vektor ini. Saya namakan misalkan vektor A. Boleh ya? Nah, kemudian untuk dapat konsep perkalian skalar, coba perhatikan ilustrasi kedua. Sekarang, ilustrasikan perpindahan Pak Anton dari toko ke rumah pelanggan B sekarang. Ruas garis berarah atau vektor yang dapat kita gambarkan dapat dari situ vektor berwarna ungu. Kita sebut ini misalkan saja sebagai vektor B. Boleh semuanya? Boleh. Ya, vektor B. Nah, sekarang coba Anda perhatikan vektor A dan vektor B. Ya, kira-kira dari segi arah dan jaraknya, apakah vektor A dan B ini saling berhubungan? Coba kita cek arahnya. Kalau saya tanya, arah vektor B, perhatikan juga dengan arah vektor A. Apa hubungannya? Arahnya sama. Oke, dari segi arah vektor B sama dengan arah vektor A. Sekarang jarak atau panjang. Ya. Perhatikan panjang vektor B dan panjang vektor A. Panjang vektor B itu 40 km. Panjang vektor A itu 20 km. Apa hubungan antara panjang vektor B dan panjang vektor A?
Ada yang bisa menyimpulkan? B itu sama dengan 2 kali A. Dari kondisi arah dan panjang bahwa arah vektor B sama dengan arah vektor A, dan panjang vektor B ternyata kelipatan dari panjang vektor A, kelipatan 2. Ya, maka dapat dituliskan di sini bahwa vektor B itu sama saja dengan 2 kamu kalikan dengan vektor A. Nah, dari ilustrasi ini ternyata bisa enggak kita mengalihkan skalar dengan vektor? Bisa enggak kita kalikan? Bisa ternyata. Bisa. Bisa, bahwa vektor dapat dioperasikan kali dengan suatu skalar. Ketika kita kalikan dengan suatu vektor, hasilnya akan menjadi apa? Vektor. Good, ya. Jadi seperti itu bisa kita kalikan. Bisa enggak nanti kalau misalkan 1/2 saya kalikan dengan vektor A? Boleh enggak? Bisa. 1/2 kalikan vektor A. Boleh. Bisa. Karena sekarang masalahnya, kalau 1/2 kali vektor A, kira-kira gambarnya seperti apa? Kalau 2/3 secara geometris itu bagaimana? Apakah arahnya tetap sama? Apakah nanti hasil perkaliannya lebih panjang atau lebih pendek dari vektor awalnya? Bagaimana mengalihkan suatu skalar dengan suatu vektor secara aljabar? Ya, 2 hal inilah yang akan kalian jawab dalam pengerjaan LKPD kelompok A, grup B, grup C. Akan berdiskusi secara aktif. Ya, selamat bekerja semuanya. Contoh vektor contoh ini min 4 dengan 6, berarti kurang 5 kali min 4 20, 5 kali 6 30. Itu dong yang bagian 2 dan yang torong. Ini kan DP vektor 5 ini positif toh. Iya. Nah kalau dia positif berarti DP arah itu searah, dia satu arah dan ke kiri atas. Coba orang tes kalau dia min. Kalau dia min, dia berlawanan ke bawah. Oh, ini. Kalau dia 0,5, DP arah di tengah. Bukan tengah, lebih pendek dah. Yang kami atur vektor U sama dengan 4, 2. Dalam GeoGebra dia akan seperti begini. Jadi untuk memulai eksperimen di sini kita disuruh untuk melengkapi tabel dan terdapat vektor U yang sudah saya bilang tadi 42 dan nilai K-nya itu di sini kita mengambil nilai 1, 2, min 2, setengah, dan min setengah. Nah, yang pertama kita bisa lihat di nilai K yaitu 1. Oke, kita bisa lihat di GeoGebra-nya. Nah, di situ kita dapat simpulkan bahwa panjangnya itu akan tetap sama dan arahnya juga akan searah. Nah, lanjut dinilai K yaitu 2, kita kalikan dengan vektor U-nya, maka dapat disimpulkan bahwa panjangnya itu akan lebih panjang dari nilai sebelumnya dan arahnya akan tetap sama sehingga menghasilkan 8, 4. Berikutnya yaitu min 2, kita kalikan dengan vektor U-nya sehingga panjangnya akan lebih panjang dari vektor sebelumnya. Namun karena di situ memiliki besaran yang min, maka pastinya vektornya akan berlawanan arahnya dengan vektor sebelumnya. Untuk secara aljabar, perkalian vektor dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. Jadi, di sini K dikali vektor U,
yang dimana K-nya itu bilangan real. Kemudian si K-nya dikali dengan XY, kemudian nantinya si K-nya itu dikali ke dalam, jadi jadinya K dikali X, K dikali Y. Nomor 4, mari kita bahas nomor 4. Apakah vektor U selalu sejajar dengan perkalian skalar K kali vektor U? Jadi, ada dua kemungkinan. Posisi vektor U dan K, perkalian skalar dan perkalian vektor, yakni bisa sejajar atau segaris. Good job semuanya. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Siswa sekalian, langsung saja berarti kita menarik kesimpulan dari apa yang sudah kalian bahas bersama tadi. Skalar dan vektor bisa kita kalikan? Kesimpulannya? Bisa enggak? Bisa. Bisa. Hasil kalinya berupa apa? Skalar atau vektor? Vektor. Vektor. Good job. Kemudian dari eksperimen kalian menghasilkan beberapa konsep sifat, ya, berdasarkan nilai K-nya. Jadi misalkan vektor awalnya adalah vektor A, sudah muncul gambarnya di sini siswa sekalian? Sudah. Nah, kalau nilai K-nya positif, sudah pasti itu mempengaruhi apa? Arah. Mempengaruhi arah, toh? Kalau K-nya positif, arahnya apakah searah dengan vektor awal atau berlawanan arah? Kalau K-nya positif. Searah. Searah. Sedangkan dia akan berlawanan arah kalau nilai K-nya apa? Minus. Minus. Good job. Ya, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita partisi lagi. Oh, sekarang kalau yang K-nya positif atau yang searah. Kalau K-nya sama dengan 1, ya kan, berarti tidak mengubah apapun dari vektor awalnya. Jelas di sini ya? Kalau K-nya itu, nilai K-nya berada lebih dari 0 dan kurang dari 1, contohnya tadi 1/2, 1/3 gitu ya, berarti arahnya tetap sama, ya, arahnya akan searah, tapi apa? Panjangnya akan mempengaruhi, akan lebih pendek dari vektor awal. Boleh? Sedangkan kalau K-nya lebih dari 1 mempengaruhi apa? Panjangnya. Panjangnya juga. Panjangnya akan bagaimana dibandingkan dengan vektor awal? Lebih panjang. Good job ya. Sedangkan kalau K-nya di lainnya negatif, kalau K sama dengan -1 mempengaruhi apa itu siswa sekalian? Kalau K-nya -1. Arahnya bagaimana? Berlawanan. Sedangkan panjangnya masih tetap Stabil, sama. Kalau K-nya lebih dari -1 kurang dari 0, mempengaruhi arah dan panjangnya. Arahnya akan berlawanan dan panjangnya akan lebih pendek. Good job. Kalau K kurang dari -1, panjangnya bagaimana? Akan lebih panjang dan arahnya berlawanan. Mantap. Itu kalau secara geometris, kalau secara aljabar, cara mengalikannya bagaimana siswa sekalian? Kalau K dikali vektor XY, berarti cara ngalinya gimana? K kali X, K kali. Atau dengan kata lain, semua komponen vektor ini kita kalikan dengan K. Nah, good job. Makasih banyak untuk keaktifannya pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa penutup. Doa tutup bolehkah dipimpin oleh Gwyneth? Bisa? Bisa, Miss. Iya, silahkan. Teman-teman dan guru, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa atas anugerah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Gwyneth, terima kasih semuanya. Jangan lupa dikerjakan tugas mandirinya ya. Semuanya sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. God bless you all. Terima kasih.